Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh kebaikan ya. Perkenalkan, saya Safira Greni, mahasiswi Universitas Nusantara, program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang serius, tapi dengan cara yang asik, yaitu manajemen strategik. Loh, kok asyik? Iya, karena manajemen strategik bukan cuma teori rumit, tapi ini adalah kunci yang menentukan bagaimana sebuah sekolah bisa berkembang dan bagaimana generasi masa depan bisa dibentuk dengan penuh cinta dan nilai keislaman. Kita akan lihat langsung penerapannya di sekolah yang luar biasa, yaitu SD Islam Sabilina. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu nih dengan apa itu manajemen strategik. Jadi, manajemen strategi itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan tujuan jangka panjang, menyusun strategi untuk mencapainya, menjalankannya, kemudian mengevaluasi hasilnya. Nah, dalam konteks sekolah, ini tuh penting banget karena sekolah bukan hanya tempat untuk belajar matematika, bahasa, ataupun sains, tapi juga tempat untuk membentuk kepribadian, moral, bahkan karakter siswa. Jadi, manajemen strategik membantu sekolah berjalan tidak salah-salah, tetapi punya arah, tujuan, dan langkah yang jelas. Keren kan? Nah, terus apa sih peran manajemen strategik di sekolah? Dengan adanya manajemen strategik, sekolah dapat memiliki arah pendidikan yang jelas, mengatur kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak, serta meningkatkan kompetensi guru dan membangun lingkungan belajar yang kondusif. Bukan cuma itu loh, manajemen strategik juga membantu sekolah bekerja sama dengan orang tua ataupun masyarakat supaya pendidikan anak berjalan selaras antara rumah dan sekolah. Jadi, sekolah bisa berkembang secara berkelanjutan dan terarah. Sekarang kita masuk ke sekolah yang jadi fokus kita, yaitu SD Islam Sabilina. SD Islam Sabilina adalah sekolah yang berbasis nilai Islam dengan tujuan membentuk generasi yang berintelek, cerdas, dan berakhlakul karimah. Sekolah ini punya visi yang sangat indah, yaitu beriman, berilmu, berakhlak mulia. Artinya, pendidikan di sini bukan hanya soal mengajar nilai tinggi, tapi juga menemukan iman, memperkuat ilmu, dan membentuk akhlak baik sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan misi yang dimiliki Sabilina untuk mendukung hal itu yaitu pertama, menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membentuk akhlak mulia sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengembangkan potensi anak agar mandiri. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan berkualitas berpusat pada anak. Yang kelima, menyediakan sarana belajar edukatif dan kreatif. Yang keenam, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses belajar. Wah, lengkap banget ya! Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya tertulis di kertas, tapi benar-benar hidup dalam keseharian sekolah. Setiap pagi sebelum kegiatan belajar dimulai, siswa dibiasakan berbaris rapi, memberi salam kepada guru, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan tilawah Al-Quran. Kegiatan ini tidak sekedar formalitas, tapi bertujuan untuk menanamkan spiritualitas, ketenangan hati, dan rasa hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat duha dan sholat zuhur berjamaah juga dilaksanakan secara teratur. Guru mendampingi siswa bukan sebagai pengawas, tapi sebagai orang yang diikuti terlibat juga. Memperlihatkan bahwa ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan. Dalam pembentukan akhlak, sekolah lebih menekankan pada keteladanan. Misalnya, guru mengucapkan kata-kata baik, menghindari nada tinggi, menyapa siswa dengan senyum dan sabar dalam membimbing. Dengan cara ini, siswa belajar berakhlak bukan hanya dari buku, tetapi dari contoh hidup yang mereka lihat setiap hari. Pada proses pembelajaran, pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran aktif. Siswa dilibatkan dalam diskusi, percobaan, penilaian edukatif, praktik langsung, hingga presentasi sederhana. Tujuannya adalah agar siswa berani berbicara, berani mengemukakan pendapat, dan mampu belajar mandiri, bukan hanya menerima informasi. Selain itu, membentuk kemandirian dan tanggung jawab. Setiap anak memiliki peran seperti pemimpin doa, ketua kelas, penanggung jawab kebersihan, atau penjaga alat tulis kelas. Anak dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun terlihat sederhana, namun berdampak besar bagi perkembangan karakter.
teman-teman, yang perlu kita ingat adalah pelaksanaan strategi di sekolah itu nggak bisa dilakukan sendirian. Semuanya harus berjalan bersama-sama dan saling mendukung. Pertama, kepala sekolah berperan sebagai nahkoda yang mengarahkan perjalanan sekolah. Beliau membangun budaya positif dan memastikan semua kegiatan baik akademik maupun non-akademik berjalan sesuai dengan visi beriman, berilmu, berakhlak mulia. Jadi arah sekolah itu jelas dan terjaga. Lalu ada guru. Nah, guru ini pemain utama di lapangan. Mereka menyusun RPP, menyiapkan media pembelajaran, membimbing siswa satu persatu, menilai perkembangan, sampai memberikan dukungan emosional. Guru tidak hanya mengajar materi, tapi juga menjadi teladan karakter bagi anak-anak. Berikutnya ada orang tua, juga ikut terlibat. Mereka diajak bekerja sama melalui buku penghubung, rapat wali murid, komunikasi rutin, dan kegiatan parenting. Jadi, pendidikan yang diterima anak di sekolah bisa sejalan dengan yang diterapkan di rumah. Keren kan? Dan tentu saja, sarana dan fasilitas sangat mendukung. Ruang kelas yang rapi, buku bacaan yang menarik, media pembelajaran yang visual, dan ruang kegiatan yang nyaman membuat anak-anak betah dan senang belajar. Nah, semua ini menunjuk pada pelaksanaan strategi di sekolah itu bersifat kolaboratif, terarah, dan berjalan dengan penuh kesadaran. Semua bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Karena mendidik anak itu adalah tugas mulia dan dilakukan dengan kebersamaan. Teman-teman, setelah strategi dijalankan, tentu kita perlu evaluasi ya. Tujuannya supaya perkembangan anak benar-benar sesuai dengan visi sekolah. Evaluasi untuk siswa tidak hanya melihat nilai pelajaran, tapi juga sikap, ibadah, keberanian, dan cara mereka bergaul. Jadi semuanya dilihat secara menyeluruh. Kalau ada anak yang masih kesulitan, guru tidak memarahi, tapi memberikan pendampingan lembut dan bekerja sama dengan orang tua. Karena pendidikan itu proses, bukan perlombaan. Guru juga dievaluasi melalui refleksi pelatihan supaya terus berkembang dan semakin kreatif dalam mengajar. Terakhir, program sekolah pun dievaluasi melalui rapat dan perbaikan rutin. Hasilnya, pendidikan yang semakin baik, hangat, dan penuh makna. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen strategik memiliki peran sangat penting dalam mengarahkan jalannya pendidikan. SDI Islam Sabilina telah menerapkan manajemen strategik melalui pembiasaan ibadah, keteladanan anak, pembelajaran aktif, tanggung jawab siswa, dan evaluasi berkelanjutan. Semoga sekolah-sekolah lain juga dapat menerapkan strategi yang baik, sehingga pendidikan di Indonesia dapat semakin maju dan berkualitas. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.